Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada sidang Jumat sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan kita berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan sungguh wasiat takwa ini adalah merupakan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan kepada kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh benar-benar kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, wa iyyakum dan kepada kalian semua anittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keberadaan kita di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di bulan ini adalah merupakan perjalanan yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di hari-hari dan bulan-bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Asyhurul Hurum, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya muliakan bulan tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut untuk senantiasa Allah Subhanahu wa taala muliakan. Termasuk di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam surat At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan ada dari 12 bulan tersebut 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala katakan arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.
yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, adalah agama yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, yaitu 3 bulan yang berturut-turut yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan tersebut adalah merupakan bulan yang Allah haramkan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan ada 1 bulan lagi yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi nama 4 bulan ini dengan bulan yang haram karena kedudukannya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menamakan 4 bulan ini dengan nama Al-Haram, karena sesungguhnya orang-orang yang mereka melakukan maksiat di bulan-bulan ini, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan dengan melakukan maksiat di bulan-bulan yang lain. Begitu pula diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Haram, karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang di bulan-bulan ini melakukan peperangan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan dan beri nama 4 bulan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nasihat kepada kita semua di dalam 4 bulan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat tersebut, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas kepada kita semua untuk senantiasa kita menghormati 4 bulan yang haram ini. Karena 4 bulan yang haram ini adalah merupakan syairullah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan itu sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu termasuk di antara ketakwaan di dalam hati seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita menzalimi diri kita sendiri di bulan-bulan yang haram ini, karena sesungguhnya orang-orang yang bermaksiat di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri di bulan yang haram ini. Baik itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita, baik kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kaki kita, ataupun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita. Dan termasuk di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kezaliman, janganlah kita juga menzalimi Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram ini. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain kita boleh menzalimi diri kita sendiri atau menzalimi Allah. Akan tetapi larangan Allah Subhanahu wa taala itu setiap waktu dan setiap hari dan setiap bulan. Allah Subhanahu wa taala mempertegas di ayat ini karena sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan ini adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum,
Janganlah kita mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kita mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan kekufuran, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah merupakan kedoliman yang sangat besar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kedoliman yang sangat besar. Dan termasuk di antara kedoliman yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang di ayat ini, bukan hanya sekedar dolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar dolim terhadap dirinya sendiri dengan berbuat maksiat, akan tetapi di bulan-bulan haram ini, jangan pula kita mendolimi orang lain, jangan pula kita mendolimi sesama makhluk dengan kita menggibahinya, dengan kita bernamimah, dengan kita menjatuhkan harga dirinya. Dan begitu banyak sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang tidak sadar bahwasanya dia telah melakukan kedoliman yang begitu besar. Akan tetapi seseorang terkadang tidak menyadarinya, ketika seseorang begitu mudahnya untuk menjatuhkan harga diri orang lain melalui sosial media. Begitu mudahnya seseorang berkomentar di sosial media melalui handphone yang ada di tangannya untuk menjatuhkan si fulan, untuk menggibahi si fulan, untuk seseorang mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan tentang hal-hal yang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian mengira bahwasanya harga diri seorang muslim itu ketika dijatuhkan rendah, tidak ada sesuatu yang besar, padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat azim. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua tentang bulan yang haram ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hajjatul wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian adalah haram. Kahurmati yaumikum hada, seperti mulianya hari ini. Wa fi syahrikum hada, dan seperti keharaman atau kemuliaan bulan ini. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala qad ballagh, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian tentang keharaman, tentang kemuliaan harga diri seorang muslim. Ini yang harus betul-betul kita jaga sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di bulan-bulan yang haram ini begitu mudahnya kita menjatuhkan harga diri seorang muslim dengan kita menggibahinya, dengan kita mengadu domba satu dengan yang lainnya, dengan kita mengikuti sosial media yang berkaitannya atau isinya hanya sekedar gibah, hanya sekedar berita-berita yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Begitu pula di bulan-bulan yang haram ini, hendaknya seseorang terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terjatuh di dalam yang namanya kemaksiatan. Dan seorang berusaha di bulan-bulan haram ini untuk senantiasa menjaga tauhidnya agar senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu pula membicarakan tentang Ashhurul Haram ini di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membicarakan tentang Ashhurul Hurum,
yaitu bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang bulan-bulan tersebut adalah merupakan musim kebaikan. Musim seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim seseorang untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musim untuk seseorang senantiasa menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tutup firman Allah Subhanahu wa taala dengan perintah wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa'lamu, karena ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Inilah hakikat takwa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk senantiasa berbekal dengannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang itu al-kaffu wal imtina'u 'anil ma'asi. Orang itu tidak akan pernah dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang itu betul-betul berhenti dan menghindar dan meninggalkan dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam surat At-Taubah tadi, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang, akan tetapi sesuatu yang begitu sulitnya, karena kemaksiatan begitu luar biasa menyebarnya. Begitu mudahnya seseorang terjatuh di dalam yang namanya kemaksiatan. Oleh karenanya butuh yang namanya mujahadah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan maksiat, lanahdiyannahum subulana. Kami sungguh benar-benar akan memberikan petunjuk, akan memberikan bimbingan kepada mereka semua. Ini adalah merupakan hakikatut taqwa. Al-kaffu wal imtina'u 'anil ma'asi. Berhenti, meninggalkan dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, agar senantiasa seseorang itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang itu menjadikan fursah, menjadikan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk kita senantiasa jalankan di dalam ketaatan kepada Allah. Menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita, terutama di bulan-bulan haram ini. Perbanyak untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bagi kita untuk kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada waktu kosong sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah nasihatkan kepada kita semua, fa idza faraghta fansab. Kalau kita sudah selesai dari satu pekerjaan, maka hendaknya kita mencari pekerjaan yang lain yang mengantarkan diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, agar kita menjadi orang yang taat, agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan di dalam hati kita bahwasanya apa? Bulan-bulan ini adalah merupakan bulan-bulan yang agung. Bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan yang lain, sehingga ada di dalam diri kita penuh dengan pengagungan terhadap bulan-bulan ini, sehingga kita berusaha untuk menjalankan ketaatan dan kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan-bulan yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita di bulan-bulan haram ini untuk senantiasa kita menjadi orang yang bertakwa, untuk senantiasa kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bisa mengagungkan bulan ini dan bisa meninggalkan kemaksiatan dan tidak menzalimi dirinya sendiri. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masaibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qawiyyu ya aziz ya rahman ya rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqimissalah.